Kita ketemu lagi dalam segmen kedua. Kita sekarang berbicara dan berbincang dengan Rubons. Rubons ini produk UMKM dengan spesifikasi abon ikan tuna. Ini abon ikan tuna menurut Rubons adalah teman makan yang maknyos gitu. Yang maknyos. Sekarang saya bersama Pak Gafar untuk kita elaborasi bagaimana produk ini hadir dan sebagainya. Sebentar kita berbincang. Namun tetap saya ingatkan untuk kita juga tetap melihat situasi dan kondisi corona saat ini dan tetap waspada, tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan meningkatkan imunitas tubuh. Makan pagi-pagi dengan nasi panas, taruh mentega, taruh abon. Asik gitu. Itu langsung imunitas naik dari pagi sampai jam 1. Makan siang lagi, taruh abon lagi, naik terus. Itu. Saya panggilnya Pak Gafar ya, Pak Gafar, bisa diceritakan enggak sejak kapan produksi Rubons ini? Rubons, artinya Rubons itu apa? Rubons ini kebetulan singkatan dari nama pendiri. Nama pendirinya Pak Rudi Hasbullah. Jadi Rudi Abon Sinjai Rubons. Oh, Rudi Abon Sinjai ya. Ru-nya itu Rudi, Bon, Abon, Sinjai. Oh, bisa juga Rudi Abon Nonek Sinjai gitu ya. Rubons gitu, Nonek Sinjai. Gitu. Sejak kapan, Pak? Ini 2016, Pak. 2016. Ya, 2016 awalnya itu kan sebenarnya iseng-iseng dulu dia buat modal kurang lebih 200.000. Kemasannya itu dulu tidak dalam bentuk ini tapi plastik tepoci, plastik gelas tepoci itu press, terus kemudian diupload ke media sosial, akhirnya terpantau oleh dinas Disperindak, terus kemudian di tahun 2018 dibantu permodalan dari dinas koperasi juga. Jadi setelah lama berkembang, akhirnya Rubon di sini dapat tempat di sentra UKM. Ya, yang sentra UKM itu khusus untuk pengelolaan ikan. Jadi ada beberapa di sentra UKM itu ada beberapa produksi semuanya abon. Salah satunya Rubons ini. Sentranya itu di mana, Pak? Di Lapak Sinjai. Oh, iya. Berarti sentra di Lapak itu memang khusus abon atau ada produksi lain? Ada produksi lain seperti ada apa lagi namanya? Amplang. Termasuk juga kita produksi amplang, cuma IPRT-nya belum ada, jadi kita belum pasarkan ke toko-toko. Jadi berarti ini ya udah ada IPRT, ada apa-apa legalitasnya? Legalitas. BP POM ada, izin usaha situs SIPO ada. Luar biasa ya. Karena toko-toko juga tolak produk kami. Itu standar ya, standar. Saya pernah bawa nih yang begini di waktu saya bekerja di Badan Penanaman Modal, memasarkan ke luar negeri. Memang di Jepang standarnya lain, JIS namanya, Jepang International Standard. Di kita kayak SNI gitu, SNI gitu, Standar Nasional Indonesia. Memang ada beberapa negara yang hanya dengan aspek legal, ada yang minta sampai dengan kandungan, gitu ya, kandungan. Kalau ini berarti sudah bisa dipasarkan seluruh Indonesia ya? Bisa, iya. Gitu. Kira-kira sampai di pasar sekarang di kita masih seputar Sulawesi Selatan, Sinjai, Bone, Bulukumba, ya sampai di Makassar. Jadi yang bawa itu masih person ke teman informasi.
Jadi kendalanya kita masih di situ. Terus kemudian kendala berikutnya adalah kita belum bisa memenuhi karena kapasitas produksi yang Kapasitas masih, produksi ya. ya, per bulan masih ya sekitar 500-700 pieces lah per bulan, ya omset 15 juta per bulan. Oh gitu. Tapi itu pasar dengan produksi sudah balance, maksudnya Permintaan supply dan demand sudah seimbang. Oh, ya. Bahwa Rubons ini masih beredar di Sulawesi Selatan dan sentra produksinya di Sinjai. Iya. Itu sebuah menurut saya sudah langkah maju sekali, karena apalagi di Makassar, di retail atau di perumahan keluarga atau di toko? Di toko sambil jual online di perumahan, terus kami juga masuk di sekolah, koperasi. Jadi toko-toko oleh-oleh di Makassar alhamdulillah sudah masuk ya. Itu. Dan sebagian besar produknya di Makassar ya. Makassar iya. Ya, ini sudah berarti sudah ada pangsa pasarnya Sudah sendiri ada, ya. Jadi sudah ada pelanggan yang fix ya. Sudah ada. Sudah ada pelanggan tetapnya gitu. Khusus di toko oleh-oleh itu sudah langganan. Jadi orang kenalnya bahwa salah satu produk khas Sulawesi Selatan karena dia di oleh-oleh berarti Rubons ya, Rubons. ikan tuna. Ya memang banyak orang mencari ini. Dan kalau saya lihat gimana ke depannya, sekarang apa sih tantangannya, Pak? Tantangannya itu tadi pertama di permodalan, yang kedua saingan sesama sesama produk abon. Ya, jadi ya bagaimana caranya kita bersaing yang bagaimana meningkatkan kualitas, ada pembeda dari produk lain gitu. Oke. Ya, saya baca dulu ya. Ada Rifai Mayangsari. Itu enak ini abonnya Pak Rudi. Ada juga Rindu Sinjai. Itu Rifa Maya. Ada Andi Chandra Tarmenone untuk Makassar, bukan dia. Maksudnya itu. Oh ya, kita bicara UMKM nih ya. Kita bicara lain-lain. Makasih. Ya kalau ada dampaknya alhamdulillah. Itu ya. Itu. Ini kelihatannya Pak, kalau kita lakukan seperti ini, produksi ini, apa yang Pak Gafar harapkan? Apakah bantuan permodalannya itu dari pemerintah atau dari perbankan? Selama ini kan awalnya sudah dapat dari pemerintah ya. Kita harapkan sebenarnya dari pemerintah ya, dalam hal ini mungkin dinas perindustrian dan dinas koperasi. Kalau perbankan mungkin masih menjadi pertimbangan karena permodalan atau kita masih berhitung apalah karena pengembalian cash flow-nya ya. Oke, jadi sebenarnya Rubons ini sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah. Tidak hanya permodalan, tapi tentunya butuh technical asistensi dan prasarana ya. Ya, saya dulu waktu di perindustrian perdagangan juga ini ada nih sarana untuk seperti ini, mesin ya, mesin sampai dengan awal produk sampai dengan end produk. Ya, jadi itu yang bisa kita harapkan ya dari pemerintah. Ya, jadi kalau ada stakeholder yang terkait, silakan untuk memberi perhatian kepada Rubons Kopi, Rubons Abon Ikan Tuna. Nah, ya. Kira-kira nggak ada
Pak Gafar niat untuk menambah usaha selain abon ikan tuna? Oh, sebenarnya selain abon ini kan kita sudah ada amplang, terus kemudian di Sinjai juga ada nugget, nugget dari nugget ikan juga. Tapi itu kendalanya kalau nugget kan kalau di Makassar harus ada pendingin, freezer dan sebagainya, jadi mungkin masih terbatas. Jadi ya kita berharap nanti ya ada produk-produk lain yang bahan bakunya dari ikan atau apa dari hasil-hasil laut, karena di Sinjai, khususnya di Lapa ini kan daerah pesisir, daerah penghasil ikan. Jadi bahan baku mudah, jadi bisa kita memproduksi makanan-makanan yang ya, gampang ya, ya. gampang. Apa berarti kendala lainnya juga transportasi Ya, ya, dari sentra produksi ke sentra distribusi ya. Jadi agak jauh mungkin ya. Berarti harus memindahkan minimal 2 sentra ya. Satu di Makassar. Kalau abon sih mungkin karena dia kan tidak mudah rusak ya. Beda dengan kalau misalnya nugget, abon dan sebagainya kan harus butuh alat pendingin, cold storage ya. Butuh itu. Freezer. Saya ingat sekali di Kementerian di Perdagangan itu ada Pak bantuan cold storage setiap tahun. Malah kalau saya nggak salah hampir semua kementerian sekarang itu memprogramkan cold storage. Tahun ini ya karena sampai 10 tahun ya, itu diprogramkan untuk bagaimana terutama yang di pasar-pasar itu juga harusnya mendapat cold storage. Karena itu bagian dari sistem manajemen perdagangan modern ya. Semoga masih ada. Oke, tadi ada komen bilang si kampungku ya. Ya si kampungku Sukmawati Ibrahim, si kampungku Sukseski. Ini abonnya Pak Rudi. Oh ya. Ini kalau orang berarti dia pernah coba nih. Iya, pernah coba mungkin. Berarti sudah pernah dirasa. Pernah dirasa apa sih kelebihan abonnya ini dibanding abon-abon lain? Kita kelebihan. Apakah kalau abon ini kita makan langsung bisa bahasa Sinjai gitu? Apa kelebihannya dibanding abon-abon lain? Jadi kelebihan dari abon lain kan kita dekat dari bahan baku, jadi otomatis bahannya masih segar, jadi tahan lama. Dan yang kedua adalah kita abon ini tanpa pengawet. Ya, tanpa pengawet. Ya. Dan bisa bertahan sampai 1 tahun. 1 tahun. Tidak ada rencana seumpamanya meminta kepada pemerintah untuk haji seumpamanya tahun depan karena normal baru ini menjadi dibeli oleh pemerintah dan pemerintah membagikan kepada jemaah haji. Mau sekali. Kalau misalnya ada bisa masuk di situ ya bisa, alhamdulillah. Ya, minimal jemaah haji Sinjai dulu ya. Sinjai dulu ya. Oke. Nanti mungkin suatu saat kita akan bagaimana menjembatani. Iya, insyaallah. Dan saya rasa ini bagian yang paling penting dari market UMKM. Kalau karyawannya berapa banyak, Pak? Karyawan kurang lebih 8 orang. Ya, kebanyakan ibu-ibu. Cewek, ibu-ibu. Oh ya. Lumayan nih. Karyawan UMKM kalau 8 itu sudah pada level menengah ke atas ya. 8 karyawan. Kira-kira di pandemik ini menurun enggak? Wah, ini produksi dan omsetnya? Memang di pandemik ini memang menurun sampai 80% permintaan, tapi alhamdulillah kemarin kita tertolong di program
sembako untuk berdampak COVID-19 itu. Iya. Jadi Dinas Perindustrian membagikan sembako, dan di sana pesan dibutuhkan 15.000. Jadi Dinas Perindustrian pesan 15.000 dari sentra UKM itu. Jadi Iya. kami dapat jatah 2.500. Oh, hebat berarti pemerintah Sinjai ya, membantu orang yang kena dampak dengan melakukan pemberdayaan terhadap UMKM. Iya, Itu luar biasa, itu pemerintah yang cerdas. Kalau menurut saya tidak terlalu cerdas adalah membantu UMKM memakai produk retail. ya. Itu tidak salah sih, tapi kurang cerdas aja gitu. Tapi kalau ini dua, kita bantu orang yang membutuhkan sembako dan UMKM yang juga pasti kena dampak. Iya, kena dampak. Ya. Iya. Jadi salut nih, pasti bupatinya anak muda nih. Pasti. Nah, ya kan? Gitu. Kalau begitu hanya orang-orang muda yang bisa punya loncatan-loncatan pikiran yang nggak lazim. Jadi Anda bisa bayangkan kalau sembako itu isinya ini. Iya. Kalau se-Sulawesi Selatan atau se-Indonesia Anda kaya banget ya. Wah, gitu. Ini baru Sinjai saja 15.000, lumayan dia bisa menghidupi 8 orang. Kalau orang yang terkena, anggaplah 15.000 satu kabupaten, 10 kabupaten 150.000, 20 kabupaten 300.000, 24 kabupaten 360. Wah, 360.000 beginian diproduksi oleh UMKM. Jangan mirubon semua. Iya. Bagi-bagilah tak 25.000-nya. Hidup orang. Orang juga hidup gitu. Ini yang hidup. Ya, tapi sudahlah. Mungkin saya yang salah. Gitu. Tapi sekarang kira-kira masih produksi, Pak ya? Masih alhamdulillah Masih produksi. Jadi kapasitas, jadi rata-rata per bulan kami produksi 500 sampai 700, bahan baku itu kurang lebih 300 kg per bulan. Bahan baku 300 kg per bulan. Ada enggak komplain pernah orang yang Untuk saat ini alhamdulillah belum. Nggak ada ya? Iya. Pemirsa, kalau dari segi packaging, menurut saya sangat modern packagingnya. Sudah bukan plastik lagi, tetapi dia udah aluminium foil Iya, yang mirip kertas. Sepahaman saya, ini termasuk packaging yang cukup diterima di seluruh segmen perdagangan nasional maupun internasional. Dulu UMKM kita kelemahannya salah satunya itu di packaging. iya. Tapi dengan packaging begini ini sudah bisa masuk standar pasar dan dia kompetitif dengan retail besar. Saya padahal ini lengkap loh, ada balai POM-nya, ada majelis ulamanya. Jadi halal nih, higienis dan legalistiknya juga ada karena dia PIRT. Jelas ada barcode-nya, ada komposisinya, ada expire date-nya, dan luar biasa lagi ada seruan moralnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ini sudah manajemen packaging modern dan berstandar internasional. Oke, apa lagi yang kira-kira bisa diceritakan, Pak, tentang abon ikan ini? Pernah ada nggak masalah yang dihadapi dalam memasarkan produk ini, khususnya dengan pemerintah atau dengan dunia usaha lainnya? Kalau kendala tuh awalnya memang karena awal-awal kita rintis ini kan waktu itu belum ada izin, belum ada situs BPRT dan sebagainya. Jadi kendala itu yang pertama yang kita hadapi, dan tentu ini yang segera mungkin kita lengkapi, dan alhamdulillah itu bisa, karena salah satu syarat standar dimasukkan di toko itu harus
coba diskusi dengan